want it always, always and ever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar jaringan komputer. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Ilma Syaira. Saya Nazwa Nandian Azahra. Saya Serliastiani. Dan saya Umu Afifah. Materi yang kami presentasikan adalah prosedur dan teknik pemeriksaan pada routing statis. Berikut ada beberapa topik yang akan kami bahas. Kita langsung ke topik pertama, ialah apa itu routing. Seperti yang sudah disebutkan di atas, routing adalah proses meneruskan paket-paket data dari satu jaringan ke yang lainnya. Proses ini dapat diartikan juga sebagai penggabungan beberapa jaringan untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Berikut ada gambaran proses routing yang dicontohkan, yaitu paket data dari komputer A dikirim ke komputer B melalui beberapa network atau jaringan. Alat yang melakukan proses routing bernama router. Selain berfungsi mengirimkan paket data antar jaringan, router juga dapat menentukan jalur terbaik untuk mencapai network tujuan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan routing table. Di sini kami menggunakan routing statis untuk pemeriksaannya. Pada topik kedua yaitu prosedur dalam pemeriksaan routing statis. Yang pertama, menginspeksi tabel routing. Langkah pertama dalam melakukan pemeriksaan pada routing statis adalah memeriksa tabel routing. Kedua, perintah ping dan traceroute. Memeriksa bagaimana host dan router meneruskan paket IP. Protokol yang sering digunakan pada routing statis adalah ICMP, ping, dan traceroute. ICMP di sini merupakan salah satu protokol yang dirancang untuk membantu mengelola dan mengendalikan operasi pada jaringan TCP/IP. Perintah ping dan traceroute digunakan dalam pemeriksaan routing statis untuk menemukan permasalahan pada jaringan. 3. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang terjadi pada jaringan dapat dilakukan dengan memeriksa tabel routing dan hasil dari perintah ping dan traceroute. Lanjut pada topik ketiga, yaitu langkah-langkah pemeriksaan. Yang pertama, mengecek tabel routing, berisikan informasi tentang apa yang diketahui router, alamat tujuan, dan informasi lainnya. Yang kedua ada perintah ping. Perintah ini membantu dalam mengetahui apakah host dapat mengirimkan paket ke router dan apakah router dapat meneruskannya ke tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, perintah traceroute. Perintah ini memberikan informasi tentang setiap router yang terlibat dalam rute dan membantu dalam menemukan permasalahan yang terjadi pada rute tersebut. Yang keempat, ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP dapat membantu mengendalikan dan mengelola IP address dengan menentukan sekumpulan pesan dan prosedur tentang pengoperasian IP. Dan yang terakhir, ada mengecek konfigurasi router, yang meliputi pengecekan tabel routing, IP gateway, masing-masing klien, konektivitas kabel, dan perangkat. Hal ini membantu dalam menemukan permasalahan dan memperbaiki konfigurasi routing statis. Selanjutnya, mengidentifikasi permasalahan dan memperbaiki, yaitu permasalahan yang menyangkut dua host tidak dapat saling terhubung. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mengisolasi masalah routing yang terkait dengan host. Terdapat, periksa kemampuan host untuk mengirim paket ke dalam subnetnya sendiri. Lakukan ping dari host ke default gateway atau ping IP address host dari default gateway. Selanjutnya, verifikasi pengaturan default gateway pada host dengan melakukan ping salah satu IP address lain pada interface default router. Yang kedua, mengisolasi masalah routing yang terkait dengan router.
Terdapat periksa konektivitas ke host tujuan dengan menggunakan perintah through pada default gateway host. Gunakan interface router yang terpasang pada host sumber untuk IP address sumber yang terdapat pada paket. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah pemeriksaan routing statis dilakukan dengan menggunakan perintah ping dan traceroute secara mengkonfigurasi tabel routing dengan benar. Dengan demikian, masalah pada routing statis dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan lebih efektif. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum.